Kali ini kami akan membahas tentang perkembangan sejarah IPS, yang dimana kami berharap dengan adanya video ini, teman-teman dapat memperoleh pemahaman mengenai sejarah perkembangan IPS secara umum dan perkembangan sejarah IPS di Indonesia. Selamat menyaksikan, simak sampai akhir ya. Sejarah perkembangan ilmu pendidikan sosial atau IPS secara umum. IPS adalah terjemahan dari Social Studies. Social Studies adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan, meliputi aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat yang dalam prakteknya dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi. Bila dianalisis dengan cermat, pengertian social studies mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, social studies merupakan turunan dari ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, disiplin ini dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan pada tingkat persekolahan maupun tingkat perguruan tinggi. Dan yang ketiga, aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu sosial itu perlu diseleksi sesuai dengan tujuan tersebut. Pada tahun 1940 sampai 1960 ditegaskan oleh Barr dan kawan-kawan, yaitu terjadinya tarik-menarik antara dua visi social studies. Di satu pihak, adanya gerakan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial untuk tujuan citizenship education yang terus bergulir sampai mencapai tahap yang lebih canggih. Di lain pihak, terus bergulirnya gerakan pemisahan berbagai disiplin ilmu sosial yang cenderung memperlemah konsepsi social studies education. Dikemukakan bahwa program social studies di sekolah seyogianya diorganisasikan dalam bentuk pembelajaran ilmu sosial yang terpisah-pisah, tetapi orientasikan kepada closed areas atau masalah-masalah yang tabu dalam masyarakat seperti isu tentang seks, patriotisme ras yang biasanya penuh dengan prasangka, ketidaktahuan, mitos dan kontroversi untuk diubah ke arah yang bersifat refleksi rasional. Dengan cara itu, social studies mulai diarahkan pada upaya guna melatih para siswa untuk dapat mengambil keputusan mengenai masalah-masalah publik. Definisi social studies dan mengidentifikasikan social studies atas 3 tradisi pedagogis dianggap sebagai pilar utama dari social studies pada dasawarsa 970-an. Selanjutnya, ada 4 hal yang tersurat dan tersirat mengenai definisi social studies, yaitu yang pertama, social studies merupakan suatu sistem pengetahuan terpadu. Yang kedua, misi utama social studies adalah pendidikan kewarganegaraan dalam suatu masyarakat yang demokratis. Yang ketiga, sumber utama konten social studies adalah social science dan humanities. Yang keempat, dalam upaya penyiapan warga yang demokratis terbuka kemungkinan perbedaan dalam orientasi, visi tujuan, dan metode pembelajaran. Dalam dokumen NCSS pada tahun 1994 diadopsi pengertian social studies sebagai berikut. Secara esensial terkandung visi, misi, dan strategis pendidikan social studies yang mengokohkan kristalisasi pemikiran yang lebih solid dan kohesif dalam 2 dasawarsa terakhir pada tahun 980 dan 990-an. Pemikiran mengenai studies yang sebelumnya dilanda penyakit ketidaktentuan, ketidakberkeputusan, ketidakbersatuan, dan ketidakmajuan, paling tidak secara konseptual telah dapat diatasi. Adapun rambu-rambu yang digariskan NCSS pada tahun
1994 dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi baru Social Studies, yaitu yang pertama, program Social Studies mempunyai tujuan pokok bahwasanya esensi tujuan tersebut lebih diutamakan dalam Social Studies daripada dalam bidang lain. Dan yang kedua, program Social Studies dalam dunia pendidikan persekolahan mulai dari pendidikan taman anak-anak sampai dengan pendidikan menengah ditandai oleh keterpaduan. Yang ketiga, program Social Studies dititik beratkan pada upaya membantu siswa bahwasannya siswa bukan sebagai penerima pengetahuan yang pasif, tetapi sebagai pembangun pengetahuan dan sikap yang aktif melalui cara pandang secara akademik terhadap realita. Dan yang keempat, program Social Studies mencerminkan hakikat pengetahuan yang semula dilihat secara kotak-kotak, kini harus dilihat secara terpadu yang menuntun pelibatan sebagai disiplin. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sejarah perkembangan IPS di Indonesia. IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial pertama kali muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah. Dalam laporan seminar tersebut muncul 3 istilah dan digunakan secara bertukar pakai, yaitu yang pertama, pengetahuan sosial, yang kedua, studi sosial, dan yang ketiga, ilmu pengetahuan sosial. Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP. IKIP Bandung dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan Negara atau Studi Sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Pada tahap kurikulum PPSP, konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam 3 bentuk, yakni pendidikan IPS terintegrasi dengan nama pendidikan kewarganegaraan atau studi sosial. Yang kedua, pendidikan IPS terpisah, di mana istilah IPS hanya digunakan sebagai konsep payung untuk mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi. Dan yang ketiga, pendidikan kewargaan negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus. Dalam 3 konsep pendidikan IPS tersebut lalu memberi inspirasi terhadap kurikulum 1975 yang menampilkan 4 profil, yaitu yang pertama, pendidikan moral Pancasila menggantikan kewargaan negara sebagai bentuk pendidikan IPS. Yang kedua, pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar. Yang ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SNIP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung untuk geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Dan yang terakhir yaitu pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran geografi dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG. Konsep pendidikan IPS seperti itu tetap dipertahankan dalam kurikulum 1975, khususnya dalam aktualisasi materi seperti masuknya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (PA) sebagai materi pokok PMP. Dalam kurikulum 1984, PPKN merupakan mata pelajaran khusus yang diwajibkan diikuti semua siswa di SD, SMP, dan SMU. Sedangkan mata pelajaran IPS diwujudkan dalam 1. Pendidikan IPS terpadu di SD kelas 1 sampai 6. Yang kedua, pendidikan IPS terkonfederasi di SLTP yang mencakup geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Yang ketiga, pendidikan IPS terpisah di SMU yang meliputi sejarah nasional dan sejarah umum di kelas 1 sampai 2, ekonomi dan geografi di kelas 1 sampai 2, sejarah budaya di kelas 3 program IPS.
Dimensi konseptual mengenai pendidikan IPS telah berulang kali dibahas dalam rangkaian pertemuan ilmiah, yakni pertemuan HISPISI pertama di Bandung tahun 1989, Forum Komunikasi Pimpinan HIPS di Yogyakarta tahun 1991, di Padang tahun 1992, di Ujung Pandang tahun 1993, Konvensi Pendidikan Ketua di Medan tahun 1992. Salah satu materi yang selalu menjadi agenda pembahasan ialah mengenai konsep PIPS. Dalam pertemuan Ujung Pandang, M. Numan Sumantri, pakar dan ketua HISPISI, menegaskan adanya dua versi PIPS sebagaimana dirumuskan dalam pertemuan di Yogyakarta, yaitu A. Versi PIPS untuk pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, versi PIPS untuk jurusan pendidikan IPS atau IKIP. Selanjutnya, bertitik tolak dari pemikiran mengenai kedudukan konseptual di identifikasi sekolah objek telaah dari sistem pendidikan IPS, yaitu karakteristik potensi dan perilaku belajar siswa SD, SLTP, dan SMU. Selanjutnya, karakteristik potensi dan perilaku belajar mahasiswa FPIPS, IKIP atau JPIPS, STKIP atau FKIP. Yang selanjutnya, kurikulum dan bahan ajar IPS SD, SLTP, dan SMU. Yang selanjutnya, disiplin ilmu, ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang relevan. Yang selanjutnya yaitu teori, prinsip, strategi dan media, dan evaluasi pembelajaran IPS. Yang selanjutnya, masalah-masalah sosial dan masalah ilmu dan teknologi yang berdampak sosial. Dan yang terakhir adalah norma agama yang melandasi dan memperkuat profesionalisme. Baik teman-teman, dapat disimpulkan daripada apa yang telah dipaparkan ialah secara umum perkembangan social studies sebagai suatu bidang kajian telah dibahas, melukiskan bagaimana social studies pada dunia persekolahan telah menjadi dasar ontologi dan suatu sistem pengetahuan yang terpadu, yang secara epistemologi telah mengarungi suatu perjalanan pemikiran dalam kurun waktu 60 tahun lebih yang dimotori dan diwadahi oleh NCSS sejak tahun 1935. Dari penelusuran historis epistemologis tercatat bahwa dalam kurun waktu 40 tahunan sejak tahun 1935, bidang studi sosial studies mengalami perkembangan yang ditandai dengan ketidakmenentuan, ketidakputusan, ketidakbersatuan, dan ketidakmajuan. Di Indonesia, pendidikan IPS dalam dunia persekolahan berkembang juga secara evolusioner sejak tahun 1967. Secara konseptual, PDIPS merupakan suatu sistem pengetahuan terpadu atau integrated knowledge system yang bersumber dan bertolak dari ilmu-ilmu sosial, ilmu pendidikan, ilmu lainnya sebagai extractive knowledge, dan masalah-masalah sosial sebagai latar operasional. PDIPS sebagai suatu sistem pengetahuan terpadu yang perlu dikaji secara terus-menerus melalui berbagai upaya penelitian, pengembangan, dan penerapan yang melibatkan para pakar dan praktisi dalam bidang PIPS dan PDIPS. Dengan demikian, PDIPS dapat berkembang memenuhi tuntutan sebagai suatu disiplin. Baik teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan mengenai sejarah perkembangan IPS. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Saya ucapkan sekian, terima kasih.